Kita pertemuan ketiga ya. Saya masih ada utang satu kali tapi belum sempat ini. Nanti kapan di oh ya? Kapan kosongnya kalau kelas? Nanti kita bahas di terakhir aja ya. Pengganti kelas yang awal itu. Oke, eh, hari ini kita masuk di pertemuan ketiga. Kita akan bahas terkait dengan parameter perencanaan. Sebelumnya, seperti biasa, kita lihat video dulu ya. Untuk membuka wawasan kita di dunia teknik sipil seperti apa. Hai sobat, kembali lagi di channel kami. Apakah kalian ingin mengendarai mobil seperti Michael Schumacher? Atau pembalap lainnya? Selamat datang di Jerman, negara yang memberi kebebasan kepada kalian untuk berkendara secepat yang kalian mau. Tanpa batas kecepatan. Legal dan tanpa ditilang. Jerman sebenarnya terkenal sebagai negara dengan banyak peraturan dan pembatasan. Tidak boleh memangkas dan menebang pohon pada bulan tertentu. Tidak boleh bermain musik pada jam-jam tertentu. Tidak boleh ribut sesudah pukul 10 malam. Dan masih banyak lagi yang tidak boleh. Tetapi ada satu hal yang tidak pernah bisa dilarang atau diregulasi pemerintah Jerman sampai sekarang. Yaitu pembatasan kecepatan di jalan tol Jerman di semua jalan tol Jerman. Setiap Menteri Transportasi Federal Jerman, dari periode satu ke periode berikutnya, selalu berusaha menetapkan peraturan pembatasan kecepatan di jalan tol. Tetapi upaya itu selalu gagal. Jalan tol Jerman atau dalam bahasa Jerman di Deutsche Autobahn, yang dikenal juga sebagai die schnellsten Highways der Welt, jalan tol tercepat di dunia, adalah surga untuk banyak orang yang ingin merasakan mengendarai mobil dan moge tanpa batasan kecepatan. Legal dan tanpa ditilang. Siapa yang sudah pernah menjajal jalan tol di Jerman pasti tidak akan pernah melupakannya. Jaringan jalan tol terpanjang di dunia adalah The National Trunk Highway System, lebih dari 149.600 km, yang berada di Republik Rakyat Cina, sementara The Interstate Highway System di USA menempati peringkat kedua dengan panjang lebih dari 77.900 km. Jaringan jalan tol Jerman Das Deutsche Autobahnnetz menempati peringkat keempat terpanjang di dunia, yaitu dengan panjang keseluruhan 13.190 km, statistik 2020, setelah jaringan jalan tol Spanyol dengan panjang keseluruhan 17.228 km, yang menempati posisi ketiga. Jalan tol di Jerman tidak diberi nama seperti di Indonesia dengan nama kota, misalnya seperti Jalan Tol Jakarta, Cikampek. Jalan tol di Jerman diberi nama dengan angka serta tambahan huruf A, Autobahn, dan dibangun berdasarkan arah utara-selatan, dan sebaliknya, dan timur-barat, dan sebaliknya. Jalan tol dengan arah utara-selatan, dan sebaliknya, diberi nomor ganjil, jadi A1, A3, A5, A7 dan A9. Sedangkan jalan tol arah barat-timur, dan sebaliknya, diberi nama dengan angka genap, yaitu A2, A4, A6, dan A8. Jalan tol dengan satu digit adalah jalan tol nasional, jalan tol utama, yang menghubungkan negara bagian. Sedangkan jalan tol dengan dua digit bersifat regional, hanya berada di satu negara bagian atau menghubungkan negara bagian yang bertetangga secara langsung. Misalnya A27 di Bremen dan Niedersachsen. Jalan tol dengan tiga digit, seperti A281 di Bremen, adalah jalan tol regional, yang hanya berada di satu kota tertentu, misalnya Ring Road, atau yang menghubungkan dua jalan tol nasional atau utama. Jalan tol paling panjang di Jerman adalah A7 dengan panjang 962,2 km, mulai dari perbatasan dengan Denmark di Elund, lalu Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Hessen, Bayern und Baden-Württemberg dan berakhir di Fuesen, di perbatasan Austria. Sedangkan jalan tol paling pendek adalah A255 sepanjang 2,4 km di Hamburg yang menghubungkan Norderelbrücken dengan jalan tol A1. Deutschland ist einziges Land ohne Tempolimit auf Autobahnen. Jerman adalah satu-satunya negara yang tidak punya batasan kecepatan di jalan tol. Di Belanda kecepatan maksimum di jalan tol adalah 130 km/jam dan kadang-kadang 120 km/jam, sementara di Spanyol kecepatan maksimum adalah 120 km/jam.
Sedangkan di Prancis dan Austria kecepatan maksimum di jalan tol adalah 130 km per jam. Pada umumnya batas kecepatan maksimum yang disarankan di jalan tol Jerman adalah 130 km per jam bila tidak ada rambu batas kecepatan maksimum. Biasanya batas kecepatan maksimum bila ada rambu batas kecepatan adalah 120 km/jam. Batas kecepatan maksimum 120 km/jam biasanya berlaku untuk jalan tol dalam kota dan yang berada di pinggir kota, tetapi ada juga yang hanya 100 km/jam. Selebihnya berlaku tanpa batas kecepatan. Karena hanya di Jerman yang tidak ada batas kecepatan maksimum di jalan tol, maka banyak pengendara mobil dan moge dari negara-negara tetangga, terutama dari Belanda, yang sengaja datang ke Jerman dan menjajal jalan tol Jerman. Jalan tol Jerman bertemu dengan jalan tol negara-negara tetangga, seperti Belanda, Prancis, dan Austria serta Swiss. Karena itu sangat mudah untuk masuk ke jalan tol Jerman dari negara-negara tersebut. Tentu saja para turis tersebut ingin merasakan bagaimana berkendara di jalan tol Jerman tanpa batas. Selain tanpa batas kecepatan, jalan tol Jerman tidak berbayar alias gratis. Jadi, pengendara bisa masuk dan keluar jalan tol kapan saja dia mau sesuka hati tanpa pusing memikirkan karcis jalan tol. Paling terasa nanti kalau harus mengisi bensin atau solar di SPBU. Di negara-negara Eropa lainnya, pengendara mobil dan moge harus membayar tiket masuk jalan tol. Di Austria disebut Maut. Selain turis jalan tol dari negeri tetangga sesama negara Eropa, juga banyak turis jalan tol dari Amerika dan Kanada. Satu fenomena menarik yang makin marak di Jerman adalah turis jalan tol yang berasal dari Cina. Tampaknya daya tarik jalan tol Jerman di luar negeri sudah menjadi buah bibir di sana. Rupanya banyak orang sudah punya asosiasi, Jerman adalah mobil dan jalan tol. Ketenaran jalan tol Jerman dengan tanpa batasan kecepatan sudah mulai mendunia. Karena itu mereka ingin ngebut, seperti Michael Schumacher, juara dunia Formula 1 sebanyak 7 kali. Program wisata, turis jalan tol, ini terdengar cukup aneh. Untuk destinasi jalan tol ini, Wisman dari Cina dan negara-negara Timur Tengah lain bersedia membayar mahal, yang bisa berjumlah beberapa ribu euro. Untuk wisata jalan tol ini biasanya disediakan jenis kendaraan made in Germany Mercedes, BMW, atau Audi dengan PS yang cukup besar, sehingga bisa menggeber gas tanpa ngos-ngosan. Hal lain yang sangat perlu diperhatikan adalah, biasanya dipilih rute yang tidak terlalu ramai sehingga Wisman jalan tol tersebut memang benar-benar bisa injak pedal gas sampai mentok. Bila Wisman jalan tol tersebut tidak ingin mengendarai sendiri, disediakan juga jasa layanan, supir turis jalan tol. Artinya Wisman tersebut, duduk manis, di samping supir dan menikilometerati kecepatan yang belum pernah mereka bayangkan di negara mereka. Yang penting bisa merasakan German Autobahn Experience. Bila tidak ingin ikut agen perjalanan, bisa juga atas upaya sendiri. Di Jerman banyak perusahaan penyewaan mobil car rental, misalnya Sixt Autovermietung, Europcar Autovermietung atau Starcar Autovermietung. Yang penting bawa paspor dan SIM internasional, tentu saja juga kartu kredit. Nah, apakah kalian berminat untuk mengemudi di sana sobat? Simak kisah lainnya hanya di ringkasan Joyo Endo. Terima kasih sudah menonton. Ya, itu ya, luar biasa jalan tol di dunia, salah satunya di Jerman. Eh, Dia bisa memberikan standar batas kecepatannya tuh unlimited. Beda seperti kalau di Indonesia kan dibatasi ya kecepatannya atau di negara lain juga. Tapi Jerman sudah bisa sampai ke sana, ya. Artinya itu kan kalau kita kaitkan dengan geometri jalannya, itu benar-benar dibuat jalannya lurus, stabil ya. Artinya kemiringannya setelah alignment vertikal horizontalnya juga eh, betul-betul ada keselasian yang tepat itu ya. Sehingga membuat mobil dipacu dengan kecepatan tertinggi pun tidak mengalami hambatan, gitu ya. Oke, kita mulai masuk ke materi. Sebelumnya, sebelum kita masuk ke parameter perencanaan, saya akan sedikit mengulas terkait dengan pertemuan sebelumnya di penentuan trase di minggu sebelumnya. Jadi kita udah bahas pengertian trase jalan, peta kontur, dan loading point. Ada tempat-tempat tertentu ya, kayak patahan, geologi, dan kondisi topografis tertentu. Lalu kita juga sudah bahas terkait dengan tahapan dalam penentuan trase jalan, mulai dari penentuan titik, reconnaissance survey, preliminary survey,
location survey dan construction survey. Lalu kita juga bahas faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan trase jalan ini, mulai dari pengaruh medan topografi sampai dengan ke lingkungan dan sosial. Itu adalah hal-hal yang kita bahas ketika kita melakukan penentuan trase. Nah, setelah kita dapat menentukan trase ya, dari kondisi di lapangan, apa berikutnya? Nah, tentu berikutnya adalah eh, membuat parameter perencanaannya. Jadi, jadi kita tentukan kriteria yang digunakan sebagai acuan data input dalam perancangan geometrik jalannya. Oke, apa aja yang akan kita bahas cukup banyak hari ini, mulai dari pendahuluan, dari kecepatan desain, volume lalu lintas, ruang bebas jalan, sedangkan desain, kapasitas jalan dan kinerja lalu lintas, serta jarak pandang. Kita masuk yang pertama pendahuluan. Eh, Sebenarnya apa sih itu parameter perencanaan jalan? Jadi secara definisi ya, parameter perencanaan jalan itu adalah kriteria yang digunakan sebagai acuan data input dalam perancangan geometrik jalan. Apa aja parameternya? Pertama ada kecepatan desain, lalu ada volume lalu lintas, ada ruang bebas jalan, ada kendaraan desain, kapasitas jalan dan kinerja lalu lintas, dan juga jarak pandang ya tentunya, ya. Dan masuk satu-satu, kita mulai dari kecepatan desain. Kecepatan desain atau disebutkan dengan VD, kecepatan desain atau kecepatan rencana ya. Penetapan kecepatan desain kan menjadi dasar pemilihan parameter geometrik yang lain, sehingga kecepatan desain disebut kriteria utama desain geometrik jalan ya. Jadi dalam menentukan sebuah perencanaan jalan, hal utama adalah menentukan kecepatannya dulu. Karena nanti kecepatan ini akan mempengaruhi parameter-parameter lainnya nih. Jadi dia ada menjadi sebuah, makanya disebut sebagai kriteria utama desain geometrik jalan ya. Pertimbangan utama dalam kecepatan desain ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama adalah memungkinkan kendaraan desain melintas dengan aman dan nyaman pada batas-batas kecepatan operasional yang ditentukan dalam cuaca yang cerah, arus lalu lintas dan yang kepadatannya sedang, dan gangguan dari jalan masuk yang dapat diabaikan. Jadi kalau tadi bayangin jalan tol Jerman itu, Autobahn itu, kecepatan desainnya unlimited ya. Jadi benar-benar di set di maksimal. Lalu mempertimbangkan fungsi jalan dengan jalan dan dipilih kecepatan desain tertinggi dari rentang nilai kecepatan desain yang diizinkan. Kecuali dipilih yang lebih rendah karena pertimbangan keselamatan ekonomi ya. Keselamatan ekonomi ya, masuk kesejahteraan dana, lingkungan, dan kemudahan konstruksi. Jadi semakin eh, tinggi kecepatan yang didesain, maka pasti berbanding lurus dengan keselamatan, faktor-faktor keselamatan, nilainya, dengan lingkungan dan kemudahan konstruksinya ya. Berikutnya adalah mempertimbangkan medan jalan, apakah dia medan datar, bukit atau gunung, lalu mempertimbangkan karakter pengemudi juga, dan juga yang terakhir adalah pada ruas jalan yang akan ditingkatkan di masa yang akan datang atau pelaksanaan konstruksi bertahap, maka kecepatan desain yang dipilih hendaknya yang sesuai dengan kecepatan desain di masa yang akan datang ya. Jadi kalau dia staging ya, bertahap pembangunannya, yang disetting adalah kecepatan desain akhir ya. Jadi biar nantinya tidak ada staging gitu, perbedaan. Ini adalah kriteria utama desain geometrik jalannya dari pedoman geometrik jalan. Jadi kalau misalkan dia elemen berdasarkan dibagi berdasarkan elemen kriteria desainnya ya. Kalau dia datar tentang kecepatan desainnya itu untuk jalan bebas hambatan 80 sampai 120 dan jalan perkotaan itu 10 sampai 60 ya. Jadi ada kategorinya. Misalkan medan medan geometriknya yang kan juga dikatakan kelas banyak dan yang itu pada satu itu sampai 6% maksimal di gunung. Tapi kalau dia di jalan terkota kelas 3 misalkan bisa sampai 12 atau jalan jalan raya itu bisa sampai 15 ke daerah kota. Nah, kalau di jalan perkotaan dia ketinggiannya cuma boleh 5% aja. Nah, kalau super elevasinya bagaimana? Super elevasi itu adalah kemiringan jalannya ya.
Jadi kalau tadi kemiringan panjang jalannya, kalau ini di melintang, melintang jalannya ya. Jadi untuk biasanya untuk mengalirkan air gitu buat drainasenya. Jadi paling tinggi itu 8%. Biasanya kalau di jalan datar itu 2 sampai 4%. Eh, Berikutnya adalah kecepatan melintang atau Fmax ya. Paling tinggi itu dilihat dari fungsi dari kecepatannya. Nah, untuk kecepatan memanjangnya itu 0,35 untuk mobil penumpang dan 0,29 untuk truk ya. Dan untuk jari-jari minimum horizontalnya itu ada rumusnya. Itu adalah kecepatan desain kuadrat dibagi 127 dikali F max ditambah E max ya. Lalu kita juga bisa menghitung jari-jari minimum vertikal cembung dan cekungnya ya. Kalau misalkan minimum dari jari-jari minimum dari vertikal cekung, nilai K-nya adalah kontrol untuk lengkung vertikal cekung atau lengkung vertikal cembungnya ya. Oke, lanjut. Tadi terkait dengan kecepatan desain, kita masuk sekarang ke volume lalu lintas. Apa sih volume lalu lintas ya? Nah, teman-teman juga mungkin sudah tahu ya, volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu titik, ada sebuah titik pengamatan nih, dalam satu waktu tertentu. Bisa satuannya itu bisa kendaraan per hari, kendaraan per jam, atau juga SMP per jam. SMP itu adalah satuan mobil penumpang ya. Nah, ini adalah cara melakukan perhitungan volume lalu lintas bisa dilakukan secara manual atau juga dilakukan melalui automatic counting ya. Dari teknologi sekarang sudah bisa mendeteksi kendaraan yang lewat berdasarkan dimensinya sehingga bisa diklasifikasikan jumlah kendaraannya di masing-masing ruasnya gitu ya. Ini adalah tampilan grafik persebaran volume kendaraan. Biasanya kita hitung per 15 menit, terus dia pindah di kolom berikutnya, sehingga kita bisa dapat data per 1 jam untuk data selama 24 jam biasanya. Nah, dengan grafik ini kita bisa tahu nanti waktu sibuknya di mana, dicari yang paling tinggi ya. Biasanya dia ada waktu sibuk pagi dan sibuk sore hari. Nah, lalu kita bisa mendesain untuk jam sibuknya. Nah, eh, ada dua volume, biasanya ada yang LHR, lalu lintas harian rata-rata. Rata-rata. Itu satuannya biasanya kendaraan per hari atau kendaraan per jam ya. Dia dihitung selama 24 jam. Ada juga lalu lintas harian rata-rata tahunan. Nah, tahunan ini adalah dihitung selama 365 hari. Terus diambil rata-ratanya, bisa satuan kendaraan per hari atau nanti bisa dibuat dalam satuan kendaraan per jam ya. Dikonversi lagi di per jamnya. Kenapa dalam per hari dan per jam? Ya nanti kita akan lihat kebutuhannya dalam pengelolaan data ya, sesuai kebutuhannya. Nah, kita masuk tadi kalau kita sudah tahu volume lalu lintas, ada juga arus lalu lintas jam desain atau dinotasikan dengan HJD. H adalah arus lalu lintas, JD adalah jam desain. Jadi dalam mendesain lebar jalan, volume lalu lintas yang dibutuhkan adalah yang disebut dengan volume atau arus lalu lintas jam desain. Nah, ini yang tadi pakai per jam ya. Ditetapkan dari lalu lintas harian atau tahunan yang berjalan yang diproyeksikan sesuai dengan umur desain atau pelayanan geometriknya. Biasanya umur desain untuk jalan itu 20 tahun ya. Nah, kecuali ada proses yang didesain bertahap ya. Akhir tahun konstruksi bertahap adalah akhir tahun tahap yang sedang dianalisis. Nah, untuk memproyeksikan LHRT tahun berjalan ke akhir tahun pelayanan, umumnya dilakukan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut ya. Bisa kalau untuk pertumbuhan, ini rumus standar pertumbuhan ya. Jadi nanti LHR desainnya itu adalah sama dengan LHR tahun berjalan, tahun sekarangnya, dikali 1 plus I pangkat N, di mana I adalah faktor pertumbuhan lalu lintas dan N adalah umur desainnya. Nah, untuk faktor pertumbuhan lalu lintas sendiri, biasanya menggunakan nilai yang disepakati ya. Biasanya yang digunakan itu berkisar antara 5,5 sampai 10%. Bisa diambil dari pertumbuhan kendaraan di data BPS atau ketetapan-ketetapan, ada juga ditetapkan dalam peraturan menteri gitu. Seperti itu. Nah, untuk hitung QJD-nya, kalau kita sudah dapat tadi LHRT-nya di jam desain di rencananya, nah QJD tinggal mengalihkan LHRT desainnya ke K dengan K. K itu adalah faktor jam desain. Biasanya faktor K itu adalah faktor 8 sampai nilainya itu 8 sampai 11% ya. Untuk jalan yang padat
Terus 7-15% untuk jalan yang kurang padat ya, seperti jalur pariwisata atau jalan luar kota. Kalau jalannya padat 8-11%. Semakin tinggi semakin padat ya. Oke, nah berikutnya satu yang digunakan untuk lalu lintas jam desain adalah SMP per jam. Nah ini kembali kalau tadi kendaraan per jam, sekarang ada SMP per jam atau satuan mobil penumpang per jam. Nah, untuk mengkonversi besarannya lalu lintas kendaraan menjadi SMP, maka perlu mengalihkan dengan nilai ekuivalen mobil penumpang yang EMP. Jadi setiap mobil itu disamakan. Jadi kalau kendaraan per jam itu kan dia campur ya. Ada yang motor, ada yang truk, ada yang mobil penumpang, dimensinya beda-beda. Nah, SMP ini dibuat dalam satuan yang sama, yaitu seukuran mobil penumpang. Jadi kalau motor dia biasanya ada ekuivalennya pembandingnya. Dia biasanya mungkin nilainya hanya 0,3 dari mobil penumpang gitu. Tapi kalau truk tuh bisa 1,2, 1,3 gitu. Nah, itu juga ada di PKJI ya untuk ininya standarnya untuk jalan kota seperti apa, antar kota seperti apa dibedakan. Lalu nanti dikalikan gitu ya. Dikonversi dikalikan sama nilai MP-nya, maka kita bisa tahu ininya apa nilai ki SMP-nya. Nah, dengan arus lalu lintas jam desain, maka kita juga bisa menentukan beberapa hal ya. Pertama, menentukan tipe jalan atau dan dimensi jalurnya atau lalu lintasnya, bahu jalannya, medan jalan, kalau ada jenis perkerasan dan ruang jalannya. Nah, itu bisa kita tentukan setelah kita mendapatkan arus lalu lintas kendaraan jam desainnya. Nah, ini adalah kriteria desain teknis berdasarkan arus desain tadi jam desain itu untuk jalan antar kota. Nanti jalan kota beda lagi ya. Jadi kalau dia KJD-nya untuk medan, misalkan medan berbukit gitu ya, KJD-nya diketahui 2170 gitu ya, medan bukit, maka tipe jalannya sebaiknya dua lajur, dua arah tidak terbagi ya, dua-dua TT itu ya. Lalu lebar lajurnya bisa kita lihat berdasarkan arusnya, maka itu adalah 6 meter ya, kata 2320, 6 meter. Terus bahu luarnya seperti apa? Bahu luarnya ada itu ukurannya dua untuk eh, pada posisi jalan lamanya 1,5, kemiringan melintangnya adalah 6% gitu ya. Saluran tepi jalannya itu ada 1,5 meter dan ambang pengamannya 1 meter gitu ya. Biasanya tanpa median. Lalu kita juga bisa lihat perkerasannya seperti apa yang cocok. Eh, kita tahu nanti umur desainnya, kemiringan melintangnya berapa yang sesuai, International Roughness Index-nya atau IRI, paling besarnya berapa per meter kilometer, Road Condition Index-nya juga, RCI-nya bisa kita nilai, ruang marka jalan berapa meter juga bisa ditentukan, dan juga ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan ya, rumah rumah rumaja, rumija dan ruasja. Ini untuk yang antar kota. Beda dengan perkotaan, parameternya sama tapi nilainya agak berbeda ya. Jadi bisa disesuaikan, dilihat apakah dia jalan perkotaan atau jalan antar kota gitu. Jangan salah melihat membaca tabel ya. Oke. Ini juga untuk jalan bebas hambatan juga berbeda lagi nih. Jadi kalau tadi ada jalan perkotaan antar kota, ada jalan perkotaan, nah sekarang ada jalan bebas hambatan. Karena biasanya kebutuhannya untuk di tol atau di jalan-jalan arteri ya, yang antar kota yang memang dibutuhkan. Oke, berikut tadi ada terkait dengan arus lalu lintas. Kita setelah video dulu, nanti kita lanjut. Hai semua, teknologi jalan raya yang dibangun oleh para ilmuwan ini memiliki beberapa fungsi canggih seperti solar panel hingga dapat mengisi baterai kendaraan listrik saat sedang melaju di jalan raya. Dan berikut ini adalah beberapa jalan tol yang paling canggih di dunia. Jalan panel surya. Jalan panel surya yaitu jalan raya yang dapat menghasilkan energi listrik seperti solar panel biasa yang ada di atap rumah. Salah satu negara yang telah berhasil membangunnya adalah Prancis pada tahun 2016 menggunakan teknologi fotovoltaik. Jalan panel surya ini membentang sepanjang 1 km di daerah Normandia, Prancis. Untuk pembangunan jalan panel surya tersebut, Prancis menghabiskan dana sebesar 5,2 juta US dollar
atau sekitar 75 miliar rupiah. Untuk membuat jalan sepanjang 1 km tersebut, dibutuhkan total 2.800 meter persegi panel surya. Jalan tersebut akan diteliti keefektifannya dalam menghasilkan energi listrik untuk menerangi jalan-jalan dekat lokasi pembangunan jalan panel surya tersebut. Jalan panel surya buatan Kolas Waterway ini dilapisi dengan material silikon khusus yang mampu menahan beban kendaraan truk dan kendaraan berat lainnya. Dalam pemasangannya juga tidak membutuhkan waktu lama. Setelah jalan dibersihkan dan diberi lapisan lem, lalu dipasang panel surya di atasnya. Kemudian, dilakukan pemasangan kabel dan sebagainya. Selain di Prancis, di Cina juga membangun jalan tol panel surya yang diresmikan pada tahun 2018 yang lalu. Jalan tol panel surya tersebut memiliki panjang 1 km yang berlokasi di dekat Jinan, ibu kota provinsi Shandong di Cina. Jalan tol panel surya ini merupakan yang pertama di dunia, dan pembangunannya membutuhkan panel surya seluas 5.875 meter persegi. Jalan panel surya ini diperkirakan dapat menghasilkan 1 juta kWh listrik setiap tahunnya, di mana listrik yang dihasilkan oleh jalan ini dapat untuk memenuhi kebutuhan listrik 800 rumah. Jalan ini terdiri dari 3 lapisan. Untuk lapisan atas terbuat dari beton transparan yang bisa menahan tekanan 10 kali lebih banyak daripada beton biasa. Kemudian lapisan tengah merupakan tempat untuk panel surya yang mengubah sinar matahari menjadi listrik. Sedangkan lapisan paling bawah merupakan lapisan isolasi yang dirancang untuk melindungi dari panas atau dingin yang berlebihan. Pembangunan jalan panel surya di Cina ini per meter perseginya menghabiskan biaya sekitar 6,2 juta rupiah atau lebih mahal 90 kali lipat dari biaya jalan aspal tradisional. Sedangkan untuk kedepannya, jalan panel surya tersebut akan dikembangkan lagi agar dapat digunakan untuk mengisi kendaraan listrik. E-Highway truk listrik. Electric Highway merupakan jalan bebas hambatan yang memiliki sistem seperti pada kereta listrik yang disebut dengan sistem catenary. Salah satu negara di Eropa yang membangun e-highway ini adalah Jerman, di mana e-highway ini dikhususkan untuk kendaraan jenis truk listrik. E-highway dibangun karena 70% perdagangan di Eropa dilakukan pada jalur darat menggunakan truk, dan sebanyak 6% emisi karbon di Eropa dihasilkan oleh truk. Jalur di Jerman ini berada di jalan bebas hambatan antara kota Darmstadt dan Frankfurt yang membentang sepanjang 3 km di kedua arah. Dengan e-highway ini, truk hybrid bermesin diesel listrik akan mendapatkan suplai listrik dari jaringan kabel di atasnya. E-highway di Jerman ini merupakan proyek yang dikembangkan oleh perusahaan Siemens yang mulai dijalankan pada tahun 2019 yang lalu. Dan proyek ini masih dalam tahap pengembangan. Untuk pendanaan dalam proyek ini berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup di Jerman yang biayanya mencapai 15 juta euro atau sekitar 217 miliar rupiah. Jika dinilai layak, maka Jerman akan memasang jaringan kabel e-highway ini pada ruas jalan tolnya sepanjang 1000 km. Agar dapat menggunakan jalur e-highway, truk hybrid harus dipasang dengan sebuah pantograf yang dilengkapi dengan sensor terlebih dahulu. Pada e-highway tersebut, terdapat beberapa ratus tiang penyangga dengan kabel arus searah bertegangan 670 volt, dan akan dimatikan secara otomatis jika kabel tersebut putus secara tidak sengaja. Ketika sudah terhubung dengan kontak lain di atasnya, maka otomatis akan mengisi baterai pada truk hybrid meski dalam kondisi sedang melaju di jalan. Serta jika truk melakukan pengereman, maka energi listrik akan otomatis kembali ke kontak lain. Dan ketika truk menyalip kendaraan lain, pantograf juga akan secara otomatis turun ke bawah. E-Road Teknologi. Selain e-highway, di Swedia juga membuat proyek electric road yang digunakan sebagai pengisian daya pada berbagai macam kendaraan listrik. Proyek e-road ini dikembangkan oleh perusahaan yang bernama Elon Road yang bekerjasama dengan Universitas Lund sejak tahun 2019 yang lalu.
Proyek Erut ini dipasang membentang sejauh 1 km. Jalan ini menggunakan alat seperti rel yang dipasang pada permukaan jalan yang diklaim dapat mengisi baterai kendaraan listrik hingga 80%. Dengan adanya Erut ini, diharapkan dapat membuat operasional kendaraan listrik menjadi semakin murah dan praktis. Untuk pembangunan proyek Erut tersebut, menghabiskan dana sebesar 3 miliar US dollar atau setara dengan 43 triliun rupiah. Proyek Erut ini mulai diuji coba sejak tahun 2020 yang lalu, dan jika proyek Erut ini berjalan dengan lancar, maka Swedia akan membangun Erut pada jalanan di Swedia sejauh 2000 km. Hal tersebut diharapkan akan dapat mengubah pola transportasi konvensional menjadi transportasi listrik ke depannya. Untuk cara kerjanya, ketika sebuah kendaraan listrik melintas di atas Erut, maka alat yang bernama pickup yang terdapat di bagian bawah kendaraan akan turun ke bawah, dan kemudian terhubung dengan rel Erut. Setelah itu, rel Erut akan mulai mengisi daya pada baterai di kendaraan listrik, dan energi listrik tersebut berasal dari power station yang dipasang di ruas jalan Erut setiap 1,5 km. Jalur panel surya Korea Selatan. Panel surya di Korea Selatan ini terletak di tengah jalan tol yang membentang sepanjang 32 km antara daerah Daejeon dan Sejong. Panel surya di jalan tol tersebut dibangun pada tahun 2014 yang lalu yang bertujuan untuk menyediakan energi bersih dan juga digunakan untuk jalur bersepeda. Jalur sepeda panel surya ini memiliki lebar 3,8 meter dengan ketinggian 3 meter dari permukaan jalan. Energi listrik yang dihasilkan dari panel surya tersebut digunakan untuk memberikan daya pada sistem penerangan jalan tol dan juga sebagai titik pengisian daya mobil listrik. Menariknya, selain berfungsi sebagai sumber energi ramah lingkungan, solar panel ini juga untuk melindungi pengendara sepeda dari paparan sinar matahari. Di bagian sampingnya juga dilengkapi dengan penghalang untuk melindungi para pesepeda dari lalu lintas mobil di kedua sisinya. Smart Road Electreon. Pada tahun 2020 yang lalu, Electreon mendemonstrasikan proyek percobaan Smart Road di kota Tel Aviv, yang dapat mengisi daya kendaraan listrik saat melaju di atas aspal. Proyek ini merupakan Smart Road pertama di dunia yang menggunakan teknologi nirkabel. Pada proyek ini, Electreon akan berfokus pada bus listrik, di mana sistem ini dipasang di bawah permukaan jalan. Pilot Project Smart Road ini dibangun di bawah rute bus sepanjang 2 km. Dan bus listrik yang digunakan menggunakan baterai khusus. Tiap 1 jam, Smart Road ini akan dapat mengisi daya baterai pada bus hingga 75 kW. Untuk cara kerjanya, sistem gulungan tembaga diletakkan di bawah aspal untuk mentransfer energi dari jaringan listrik ke jalan. Yang kemudian energi listrik dikirim melalui receiver yang dipasang di bawah kendaraan listrik. Penggunaan Smart Road dapat menghemat waktu karena kendaraan tidak harus berhenti untuk mengisi listrik. Proyek ini juga tidak hanya ada di Israel saja, namun juga diterapkan di beberapa negara seperti Swedia dan di Italia. PEVGAN Teknologi. PEVGAN merupakan sebuah ubin yang jika terkena langkah kaki akan dapat menghasilkan energi listrik. Ketika ada yang berjalan di atas ubin, maka akan diubah menjadi energi listrik yang disimpan pada baterai litium. Dan semakin banyak orang yang berjalan di atasnya, maka semakin banyak pula energi listrik yang dihasilkan. Setiap langkah kaki yang menginjak ubin PEVGAN ini akan menghasilkan energi listrik sebesar 7 watt. Biaya pembuatan proyek PEVGAN ini membutuhkan dana sebesar 2,5 juta US dollar atau setara dengan 36 miliar rupiah. Dan dana tersebut berasal dari hasil sumbangan dari berbagai pihak. Ubin PEVGAN ini dapat bertahan hingga 5 tahun atau sebanyak 20 juta langkah kaki. Dan saat ini ubin PEVGAN sudah terpasang di 200 tempat di seluruh dunia.
Ya, itu tadi ya beberapa teknologi yang diterapkan dalam mendesain sebuah jalan. Jadi udah luar biasa ya dari beyond lagi kalau tadi bicara kecepatan bisa lebih tinggi maksimal. Nyata sekarang juga udah banyak teknologi-teknologi yang seperti yang disampaikan di awal kuliah, kebijakan terkait pembangunan jalan, ya salah satunya itu kan terkait dengan lingkungan, mereka memasang solar panel di sana, memberikan energi gitu. Jadi betul-betul apa yang terjadi eh, bisa dimanfaatkan secara baik. Energi yang dikeluarkan bisa disalurkan kembali untuk nanti digunakan untuk penerangan jalan ketika malam hari ataupun yang lainnya gitu ya. Eh, Oke, sebelum saya lanjut, ada yang mau bertanya? Boleh. Kalau ada yang bertanya, sekarang saya siapkan untuk absen ya, sebentar. Oke. Silakan di scan dulu teman-teman untuk absennya. Oke, saya akan lanjut dengan memanggil ya. Dewi Amalia Pertiwi, Dewi Amalia Pertiwi, hadir. Evri Dwi Maelisa, Hadir, Pak. Evri hadir. Emilia Ontrianila, Emilia, oke, Fajrin, Hadir, Pak. oke, Mas Fajrin, Hadir. Mbak Fatia, Fatia, Hadir, Pak. oke, Mirza, Hadir, Pak. oke, Nabila, Pak Nabila, oke, Naufal, Naufal, Hadir, Pak. Hadir, oh, Pak. Naufal sudah ada. Neneng Nuraini, Hadir, Pak. Hadir, Pak. oke, Syauma Ramdhani Dako, Hadir, Pak. oke, saya ulangi Emilia, Dewi Amalia Pertiwi, oke, nanti yang ini kita coba panggil lagi di itu ya. Kita teruskan ya materinya. Oke, kalau tadi kita sudah bicara terkait dengan kecepatan desain dan volume lalu lintas, berikutnya adalah ruang bebas jalan. Apa sih ruang bebas jalan? Kita bahas ya. Ruang bebas jalan atau RUBEJA, disingkat RUBEJA ya,
adalah area di sisi jalan yang lebarnya diukur dengan batas laju lalu lintas terluar ke arah luar sampai dengan lebar laju tertentu sesuai ketentuan tetapi tidak melampaui batas rumija masih dalam area ruang milik jalan ya pada sebagian atau sepanjang ruas jalan bersih dari segala objek berbahaya yang berisiko tertabrak oleh kendaraan yang mengalami hilang kendali keluar dari jalur lalu lintas sehingga area tersebut dapat dilalui kendaraan serta kembali ke lajur lalu lintasnya ya dengan selamat atau kendaraan tersebut dapat berhenti dengan selamat. Kalau di gambar nih ya ada berbeda sisi kiri, eh, kalau dari arah sebaliknya juga rubejanya di sisi kiri itu ya, ada rubeja sisi kanan juga yang di dalam biasanya di mediannya. Gitu. Kalau dia tidak ada mediannya, rubeja sisi kanannya itu biasanya cuma hanya garis pembatas saja ya, adanya di rubeja sisi kirinya. Nah, untuk rubeja juga sebenarnya sudah ada diatur dalam tabel di PDJI, PKJI. Jadi secara umum rubeja dibatasi sampai dengan 9 meter ya. Tetapi pada lokasi yang dilaporkan sering terjadi kecelakaan, tipe keluar laju lalu lintas atau bahkan kejadiannya terus berlanjut, desainer dapat menerapkan rubeja dengan lebar yang lebih besar ya, seperti ditunjukkan dalam tabel. Jika kecepatan desain lebih besar dari 110 km per jam, maka desainer dapat memberikan lebar rubeja yang lebih besar dari 9 meter. Jadi ini berdasarkan kecepatan desain, LHRT-nya berapa, nanti kita bisa menentukan uh, force slope dan back slope-nya ya untuk apa area ruang bebas jalannya. Oke. Nah, kalau di tikungan, kalau tadi itu buat di jalan lurus, nah di tikungan juga ada sama dilihat dari jari-jari tikungannya dan kecepatan desainnya, maka kita bisa mendapatkan eh, faktor korelasi lebar bejanya ya. Jadi nanti lebar bejanya itu di tikungan itu adalah LC atau lebar beja di bagian jalan yang lurus tadi dikalikan dengan faktor koreksinya ini. Bisa 1,3, 1,1 atau sampai dengan 1,5 ya. Artinya rubeja di tikungan pasti lebih lebar dari rubeja di jalan lurus ya. Oke, kita masuk ke kendaraan desain. Apa itu kendaraan desain? Jadi seperti teman-teman tahu bahwa di jalan itu banyak sekali jenis kendaraan yang lewat. Namun dari kementerian itu dari pemerintah juga sudah mengelompokkan. Ini nanti tujuannya juga untuk bisa mengklasifikasikan sebagai ekivalen mobil penumpangnya ya untuk mendapatkan hasil per jam. Gitu. Jadi ada motorcycle atau MC bisa disingkat, ada light vehicle atau MP kalau di itu mobil penumpangnya dalam pribadi light vehicle dan ringan. Ada MV, medium vehicle dan heavy vehicle ya, HV. Jadi yang dibilang satu itu adalah mobil pribadi. Biasanya kalau sepeda motor tuh 0, sekian, 0,3, 0,25 ya tergantung jenis jalannya. Ada MV dan HP. Kalau MV itu pasti nilainya di atas satu, misalkan 1,1, nanti HV-nya 1,3 gitu. Artinya memiliki besar yang lebih besar daripada mobil penumpang biasa. Nah, selain itu juga perlu dipertimbangkan terkait dengan manuver kendaraannya ya. Nah, makanya dimensi mobil itu juga penting sekali ya. Eh, untuk manuver kendaraan kecil itu beda dengan manuver truk kecil gitu ya. Nah, ini yang tadi kita sebutkan kita membutuhkan ruang bebas jalan ya. Artinya ketika mereka melakukan tikungan dapat dilakukan dengan nyaman, dengan aman gitu, dan tepat lah gitu ya. Nah, ini untuk yang sedang dan untuk besar ya. Masing-masing punya lebar yang beda-beda. Apa sih kendaraan desain? Jadi sebenarnya kendaraan desain itu adalah dalam pergerakan kendaraan yang membelok, ada radius yang juga harus diperhatikan, yaitu radius putar jalur depan terluar badan kendaraan atau RJD. Pergerakan ini membentuk radius putar maksimum dari ruang vertikal yang harus diakomodir oleh dimensi vertikal lajur ya. Jadi secara prinsip ruang ini harus bebas, dapat berada di atas perkasan lajur lalu lintas, dapat juga di atas bahu, tetapi dilarang di atas jalur pejalan kaki atau trotoar ya. Kalau tidak itu bahaya buat pengguna pejalan kaki.
Nah, kendaraan desain yang dipilih selanjutnya dapat menjadi pertimbangan. Pertama adalah penetapan lebar lajur jalan. Lalu yang kedua adalah pemeriksaan semua elemen geometrik ya, yang terkait kesediaan dimensi, lajur lalu lintas yang harus mengakomodasi semua jenis kendaraan yang akan menggunakan jalan tersebut. Ini adalah informasi beberapa merek kendaraan ya, terkait dengan dimensinya, jarak antar sumbu, jalurnya, julurnya ya. Ada RPM, RPK, R maksimalnya berapa, dan juga ada R minimum. Nah, ini adalah sudut belok kendaraannya ya. Berapa R minimum yang bisa dipakai. Jadi nggak semua sudut belok kendaraan bisa digunakan di satu tikungan. Gantung klasifikasinya. Oke, sudah dua. Kita lanjut dulu ke kapasitas jalan dan kinerja lalu lintas. Ya, pada prinsipnya kapasitas jalan itu ada empat yang sangat mempengaruhi. Yang pertama adalah lebar jalannya sendiri ya. Tentu akan sangat berkaitan dengan kapasitas jalan. Hambatan samping. Hambatan samping itu bisa pedagang, bisa berjalan kaki atau aktivitas yang ada di samping jalan. Lalu berikutnya adalah persentase arah kendaraan. Ini juga sangat amat dibutuhkan ya. Berapa persen dia, misalkan utara ke selatan, berapa persen ke utara, berapa persen ke selatannya dari bobot volumenya. Lalu jumlah penduduk juga sangat mempengaruhi ya dalam menghitung kapasitas jalan. Nah, besarnya kapasitas jalan dapat ditentukan beberapa formula ya. C itu adalah kapasitas dasar, itu kita bisa lihat juga nilainya, kapasitas dasar. C0. Jadi C itu adalah kapasitas dasar dikalikan faktor penyesuaian akibat lebar jalan dikalikan dengan faktor penyesuaian akibat side friction tadi hambatan samping ya dikalikan faktor penyesuaian terhadap eh, eh, persentase arah ya, untuk jalan yang tanpa median dan juga dikalikan faktor penyesuaian akibat jumlah penduduk dalam kota tadi size-nya ya. Nah, untuk jalan dalam kota semua dikalikan, tapi untuk antar kota itu dikurangi dikurangi faktor penyesuaian penduduk ya karena dia di jalan antar kota gitu ya. Dan untuk jalan tol sendiri dia juga tidak menggunakan persentase arah karena biasanya ada median buat satu arah ya. Kalau yang tadi persentase arah itu biasanya untuk yang jalan tidak terbagi gitu. Nah, itu penting. Oke, selain kapasitas, kita juga harus tahu bagaimana cara mengukur kinerja jalan. Jadi biasanya diukur dengan degree of saturation atau derajat kejenuhan. Formulanya adalah membandingkan volume lalu lintas yang lewat dalam SPP per jam dibagi kapasitasnya tadi dengan SPP per jam juga. Maka kita akan dapat ya nilai derajat kejenuhannya. Jadi dalam mendesain lebar jalan, hendaknya nilai DS maksimum pada akhir umur rencana itu lebih dari 0,75 ya. Kalau misalkan dia DS-nya menunjukkan kinerja lalu lintas sudah tidak memadai lagi, maka perlu dilakukan tindakan untuk meningkatkan kapasitas jalan atau sebaliknya menurunkan volume lalu lintas yang lewat dalam kenyataannya di lapangan. Atau bisa juga ketika nilai DS-nya lebih dari 0,75 maka terlihat banyak kendaraan dalam kondisi yang iring-iringan. Biasanya 0,75 iring-iringan ya. Kalau macet itu biasanya di angka 0,85. Nah, baru bilang macet. 0,75 padat tapi dia masih bisa merayap gitu. Kira-kira begitu. Nah, ini beberapa contoh gambar untuk bisa memvisualisasikan sebenarnya derajat kejenuhan yang kecil aja 0,001 seperti apa. Jadi jalannya kosong. Jadi ketika volume dibagi kapasitas, kapasitasnya masih menang banyak. Nah, ini DS 0, untuk dengan derajat kejenuhan 0,75, dia padat tapi merayap ya, tetap jalan. Kalau sudah stuck sekali nilainya, maka dia akan di atas 0,75. Oke, setelah lagi kita masuk ke jarak pandang ya, teman-teman. Apa jarak pandang? Jadi jarak pandang adalah panjang jalan di depan pengemudi yang terlihat. Jadi jarak pandang yang harus ada di jalan adalah yang mencukupi untuk kendaraan berjalan pada kecepatan desainnya untuk berhenti sesaat sebelum mencapai objek atau halangan yang ada pada jalur jalannya gitu ya. Nah, ini kalau kita digambarkan seperti ini, tinggi manusia rata-rata duduk dalam kondisi duduk dalam uh, menyetir ya pengemudi ya, itu adalah 1,2 meter. Maka jarak pandang itu dihitung sampai dengan kita melihat terakhir objek pada muka persen jalan. Nah, itu panjangnya adalah jarak pandang. Oke, apa aja ketentuannya?
ini maaf belum terganti. Jadi sebenarnya ada beberapa ketentuan. Salah satunya adalah tinggi mata pengemudi ya. Yang tinggi mata pengemudi ditentukan oleh kombinasi dari ketinggian tubuh pengemudi, tinggi kursi pengemudi, tinggi kursi kendaraan, dan jenis kendaraan yang diukur dari buka bagasan jalan. Oke, beberapa jenis jarak pandang ya. Yang pertama ada jarak pandang henti atau JPH, ada jarak pandang mendahului JPM, ada jarak pandang aman JPA, dan ada jarak pandang bebas samping di tikungan atau JPB. Satu, apa itu jarak pandang henti? Jadi jarak pandang henti adalah yaitu panjang jalan di depan pengemudi yang terlihat dan cukup panjang untuk menghentikan kendaraannya sesaat sebelum kendaraan tersebut mencapai objek halangannya gitu ya. Nah itu diukur seperti itu, ada tinggi mata, ada JHT dan JHF-nya, maka kita dapat jarak pandang hentinya. Oke, bisa juga kita menggunakan rumus atau tabel yang sudah ada. Nah, kalau kita lihat misalkan kecepatan desainnya ada di 50 km per jam, terus JHT JHN-nya kita dapat, dan juga JPH-nya ya, jarak pandang hentinya ya, dibedakan melalui kategori geometriknya, ada yang datar, menurun atau menanjak gitu. Nah ini grade-nya ada juga berapa persen kalau menurun, berapa persen kalau menanjak, maka kita bisa dapat jarak pandang henti yang sesuai dengan kecepatan tertentu. Terus juga kita bisa dapat nilai eh, JHL dan JHF-nya. Oke, berikutnya adalah jarak pandang mendahului. Nah, yaitu panjang minimum yang diperlukan pengemudi untuk mendahului kendaraan yang lebih lambat di depannya dengan aman terhadap lalu lintas yang datang dari arah yang berlawanan gitu ya. Nah, jarak pandang mendahului sendiri rumusnya adalah D1 tambah D2 tambah D3 tambah D4. Nah, eh, seperti lihat di apa di ilustrasi gambar, pertama dia menyalip, ada jaraknya D1, terus ada sepertiga D2, lalu untuk menyusul ada 2/3 D2-nya, dan kita juga bisa menghitung D3 dan D4-nya. Maka didapatlah nanti jarak pandang mendahulunya berapa. Jarak pandang mendahului juga bisa dicari melalui tabel ini ya, berdasarkan kecepatan desainnya, sama asumsi kecepatan kendaraan dalam arus kilometer per jam ya, untuk kendaraan yang dahului dan juga kendaraan yang mendahului. Tentunya nanti akan dapat JPM-nya ya, bulatannya. Oke, berikutnya adalah jarak pandang aman. Apa itu jarak pandang aman? Jarak pandang aman disingkat dengan JPA ini sebenarnya salah. Biasanya cukup untuk memungkinkan pengemudi yang kompeten dan waspada untuk berhenti dengan aman dalam keadaan biasa atau normal. Namun jarak ini sering tidak cukup ketika pengemudi harus membuat keputusan yang kompleks ya atau instan, atau ketika ada informasi yang sulit dipahami, atau ketika diperlukan manuver yang tidak terduga. Jarak pandang henti juga, jarak pandang aman juga kita bisa lihat dari tabel ini berdasarkan kecepatan desainnya tadi ya, dan juga bagaimana tipe manuver menghindarinya. Karena kalau dari tipe A sampai E ini terlihat banyak beberapa kondisi gitu. Oke, berikutnya adalah jarak pandang bebas samping di tikungan. Ruang bebas samping di tikungan itu merupakan jarak yang perlu dijaga bebas pandangnya ya, sehingga pengemudi dapat melihat objek di jalan atau di sekitar tikungan yang jelas ya. Misalkan nih ada posisi mata pengemudinya gitu ya, dari kiri, dan dia harus lihat nih ketika mau belok ujungnya seperti apa, jangan sampai nanti ada kendaraan berlawanan masuk, nah itu juga bisa mempersulit gitu ya. Posisi mata pengemudi biasanya mobil penumpang di tengah lajur ya, truk yang membelok ke kiri 1,15 meter dari tepi kanan lajur. Terus JPH-nya yang digunakan JPH truk ya untuk radius garis tengah lajur. Nah, untuk truk membelok ke kiri kekurangan 0,3 meter dan ke kanan ditambahkan 0,55 meter. Ini ada beberapa penentuan posisi mata pengemudi. Nah, jarak pandang juga bisa diambil dari tabel ini ya, ketika kita memiliki radiusnya, jarak bebas sampingnya berapa, dan jarak pandangnya berapa JP-nya. Maka jarak pandang henti bisa kita ambil dari sini. Oke, sebelum kita akhiri, saya coba satu video lagi nih. Ini menarik juga, dibuatkan lift untuk sekapal biasanya untuk jalannya di layang, tapi ini
buat kapal kanalisasi. Kita lihat ya. Dan beberapa teknologi lainnya yang dikembangkan di negeri jiran kami di Cina. Hai gengs, dalam urusan inovasi dan infrastruktur, negara Cina sudah tidak diragukan lagi. Berbagai inovasi dan kemajuan membuat negara ini diprediksi bakal menjadi negara paling maju. Gak tanggung-tanggung, inovasi dan infrastrukturnya bahkan membuat negara lain heran. Mulai dari lift untuk kapal, hotel bawah tanah, pertanian di gurun, sampai kereta canggih. Penasaran seperti apa? Yuk simak! Kota masa depan. Berbeda dengan kota-kota lain di dunia yang baru mulai merancang konsep kota futuristik, Chongqing, Tiongkok telah mewujudkannya. Kota yang terletak di barat daya Tiongkok dengan 30 juta jiwa ini bahkan disebut sebagai kota paling futuristik di dunia. Kondisi geografisnya yang berada di perbukitan tak menghalangi kota ini menjadi kota padat dengan banyak gedung pencakar langit. Keterbatasan lahan justru membuat para perencana kota dan arsitek di kota ini berpikir kreatif. Hasilnya, kota ini tumbuh menjadi kota futuristik yang membuat banyak orang terkagum-kagum. Salah satu contoh keunikannya adalah adanya gedung apartemen yang dibelah jalur kereta. Ini menjadi solusi efektif menyediakan ruang bagi kereta api di tengah kepadatan penduduk. Keunikan lainnya adalah jalan raya di atas gedung distrik Nan'an, yang bahkan sempat viral di Indonesia. Jalan raya di atas gedung lantai 22 ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti sekolah, perkantoran, pasar, mal, dan lain sebagainya. Tak ketinggalan, kota ini juga mempunyai gedung parkir 6 lantai dengan pom bensin yang berada di atasnya. Lift khusus kapal. Cuma di Cina ada lift yang dikhususkan untuk kapal. Yap, kamu nggak salah dengar. Di Guizhou, Tiongkok terdapat sebuah lift raksasa yang bukan untuk mengangkut manusia, tapi kapal laut. Lift kapal Gopitan yang terletak di anak Sungai Yangtze merupakan pengangkut kapal terbesar di dunia. Dibangun pada pembangkit listrik tenaga air Gopitan, lift ini mampu mengangkat kapal dengan berat maksimal 500 ton dan ketinggian hingga 199 meter. Lift kapal ini sendiri dibangun dengan biaya 2,8 triliun rupiah dan rampung pada tahun 2021. Lift Gopitan sendiri menjadi solusi inovatif untuk mengatasi perubahan permukaan air yang drastis di daerah tersebut. Kapal-kapal yang sebelumnya harus menempuh perjalanan panjang dan berbahaya melalui jalur air, kini dapat dengan mudah terbang ke atas dan ke bawah dengan lift ini. Jalan raya di atas air. Kalau di Indonesia jalan raya sering tergenang air, di Cina justru sebaliknya nih gengs. Di sana ada jalan raya yang justru berada di atas air. Jalan yang bernama Shiguan Water Highway merupakan jalan raya yang berada di atas sungai Xixiguan, Provinsi Hebei, Cina. Jembatan sepanjang 500 meter dengan lebar 4,5 meter ini menawarkan sensasi berkendara yang tak terlupakan. Dalam video yang beredar, terlihat kendaraan roda 4 melintasi jalan apung tersebut dengan mulus, meskipun sesekali terlihat bergoyang. Meskipun tampak menyeramkan saat melintasinya, Shiguan Water Highway berhasil membuat banyak orang terkagum-kagum. Bahkan teknik jembatan apung di Cina ini berhasil mencuri perhatian dunia.
Meskipun beberapa ilmuwan barat masih meragukan kelayakannya. Hotel bawah tanah. Cina emang nggak perlu diragukan lagi dalam hal infrastruktur. Misalnya saja hotel yang satu ini. Terletak di kota Shanghai, Intercontinental Shanghai Wonderland merupakan hotel bawah tanah pertama di dunia. Hotel ini sendiri merupakan hotel dengan 18 lantai yang terbagi menjadi 16 lantai di bawah tanah dan 2 lantai di bawah air. Berjarak 30 km dari Bandara Hongqiao Shanghai, Hotel Bintang 5 ini dibangun di bekas area pertambangan yang sudah tidak terpakai. Pembangunannya memakan waktu 12 tahun dan melibatkan 5.000 orang, termasuk arsitek, insinyur, dan pekerja konstruksi. Intercontinental Shanghai Wonderland memiliki 336 kamar yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas olahraga dan rekreasi, seperti panjat tebing dan bungee jumping. Hotel ini juga menawarkan pemandangan air terjun dan tebing yang menakjubkan, memberikan pengalaman menginap yang tidak terlupakan. Pertanian di gurun. Nggak hanya terkenal dengan infrastrukturnya yang luar biasa, Cina juga terkenal dengan teknologi pertaniannya yang canggih. Negara ini berhasil menciptakan gebrakan luar biasa dalam budidaya padi, khususnya di daerah gurun yang ekstrim. Teknologi yang mereka kembangkan mampu meningkatkan hasil panen hingga 3 kali lipat dibandingkan dengan budidaya padi di sawah konvensional. Bayangkan saja, gurun gersang yang dianggap tidak bisa ditanami apapun justru berhasil disulap menjadi sawah penghasil padi. Berlokasi di Gurun Ulahbu, wilayah otonomi Mongolia Utara, lahan berpasir seluas 1,6 hektar berhasil diubah menjadi lahan subur yang menghasilkan beragam tanaman, termasuk beras, jagung, tomat, semangka, dan bunga matahari. Kereta canggih. Kereta berjalan di atas rel sih sudah biasa nih gengs. Tapi bagaimana kalau kereta yang berjalan tanpa rel bahkan tanpa awak? Nah, inovasi luar biasa ini ternyata sudah dikembangkan oleh Cina dengan nama Autonomous Rail Rapid Transit atau ART. ART pertama kali diperkenalkan ke publik pada Oktober 2017 di kota Zhuzhou, Provinsi Hunan, dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2018. Seiring waktu, ART diadopsi oleh kota-kota lain seperti Chengdu dan Yibin di Provinsi Sichuan serta beberapa kota lainnya. ART merupakan transportasi umum seperti kereta yang terdiri dari 3 gerbong dan mampu menampung 300 orang. Keunikannya terletak pada teknologinya yang canggih. ART tidak menggunakan rel, kabel, dan roda besi untuk bergerak. Ia menggunakan ban karet dan melaju di jalan raya melalui lintasan virtual yang telah ditentukan sebelumnya. Sensor di dalam kereta membantu mengidentifikasi lintasan virtual dan mengirimkan instruksi ke unit kendali pusat, sehingga kereta sepenuhnya berjalan secara otomatis. Selain itu, ART juga mampu mencapai kecepatan hingga 70 km per jam. Bahkan pada tahun 2022 dan 2023, perusahaan pengembang CRRC juga mengirim ART ke Uni Emirat Arab dan Malaysia. Lift di sisi tebing. Lift dalam gedung sih udah biasa nih gengs. Tapi gimana kalau lift yang berada di sisi tebing dengan ketinggian mencapai 330 meter? Yap,
Hanya di Cina ada lift di sisi tebing yang bernama Belong Elevator. Lift ini merupakan lift luar ruangan tertinggi di dunia yang terletak di wilayah pegunungan Provinsi Hunan, Tiongkok. Nggak cuma tinggi, lift ini juga jadi lift tercepat di dunia. Bahkan lift ini juga berhasil memecahkan rekor Guinness sebagai lift tertinggi dan tercepat di dunia. Lift ini sendiri dibangun pada tahun 1999, di mana Belong Elevator terbuat dari kaca transparan yang memungkinkan pengunjung menikmati panorama alam yang luar biasa selama perjalanan. Namanya sendiri berasal dari bahasa Mandarin, Bai, yang berarti 100 dan Long yang berarti naga. Jadi, Belong Elevator bisa diartikan sebagai lift 100 naga. Nah, itulah tadi beberapa inovasi canggih dari Cina. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya biar kamu nggak ketinggalan info menarik dari channel ini. Oke ya, luar biasa ya Cina ya, dengan segala teknologinya. Memang benar kalau kita bilang belajar sampai ke negeri Cina ya. Yang terakhir tadi ada ATR ya, Transit Rail. Itu sekarang dipakai di IKN untuk transportasinya. Luar biasa. Meskipun masih menggunakan teknologi roda, tapi sudah memiliki sensor ya untuk mengikuti rutenya. ART bukan ATR, maaf. Autonomous Rapid Transit ya. Oke, teman-teman sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanya? Boleh, Pak, silakan, Mbak Dewi. Pak maaf tadi Dewi pas absen dipanggil lagi ke toilet, Pak. Oh, oke, Mbak Dewi, baik. Nanti saya suka dulu lagi yang belum dipanggil tadi. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, next saya kira berikutnya minggu depan kita ambil alignment horizontal ya. Nah, untuk kelas penggantinya mau diambil kapan ya? Atau nanti di akhir-akhir aja? Atau mau di sekarang?